Boykot produk-produk donatur Zionis Israel adalah cara yang paling mudah, murah, efektif, efisien untuk menghentikan genosida, juga termasuk pembantaian yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel. Mau tahu kenapa? Simak berikut ini. Sebetulnya pimpinan ulama dunia almarhum Dr. Yusuf Qaradawi itu pernah memberikan fatwa di sekitar tahun 2000-an awal untuk haram bagi kita umat muslim membeli produk-produk yang mendukung atau memberikan keuntungannya bagi Israel. Kenapa? Karena ternyata faktanya guys, itu, dan ini bukan hal yang kayak masih bener enggak, ini tuh udah terpampang nyata bahwa sedihnya cukup banyak produk-produk multinasional yang itu sudah ke puluhan negara dan ternyata keuntungannya itu juga didonasikan untuk Israel, yang mana Israel menggunakan itu sayangnya untuk melestarikan penjajahan, kolonialisme sampai genosida yang dilakukan oleh Israel. Nah, pada kurang lebih tahun 2005 sebetulnya sudah dilakukan tuh. Jadi nggak lama setelah fatwa itu keluar dari Dr. Yusuf Qaradawi, banyak umat muslim yang melakukan boykot. Dan apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan sebentar saja, itu Israel sudah mengibarkan guys bendera putih ke Amerika. Maksudnya apa? Intinya dia udah langsung kayak semaput gitu, kayak gila ini berdampak banget gitu. Dan ternyata inilah kekuatan kita sebetulnya. Kita udah saatnya deh untuk stop ngomongin perbedaan kita. Kita memang berbeda-beda. Aku dengan kakakku, aku dapat bersaudara. Kita aja satu rahim dari ibu kita dan satu ayah, satu ibu, itu kita berbeda-beda. Apalagi kita secara meluas. Secara fikih itu kita tidak masalah untuk berbeda-beda, yang penting kita punya landasan yang jelas. Cuma untuk akidah, untuk persatuan umat, ini udah perkara yang sangat penting guys. Untuk kita sama-sama menyatukan diri kita, menguatkan persatuan kita, merapatkan soft kita untuk berjuang melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan kepada siapapun manusianya. Apalagi ini adalah muslim. Dan juga di Palestina itu yang jadi korban bukan cuma warga yang ibaratnya berkapasitas untuk melakukan peperangan, misalnya laki-laki, tidak. Tapi dari 5.000-an korban yang saat ini sekarang nih udah per 24 Oktober ya, itu sudah 5.000-an lebih korbannya. Dan 1.000 lebih itu adalah anak-anak. Dan juga wanitanya banyak banget. Dan juga lansia juga banyak banget. Is it fair? No, it's not fair. Dan teman-teman, aku sendiri sudah melakukan boykot dari sekitar tahun 2009-2010 lah. Lansia kurang lebih sampai sekarang, berarti udah 10 tahun lebih ya. 13 tahunan lebih gitu. Alhamdulillah. Dan apakah terjadi sesuatu? Ya enggak, I'm still alive gitu. Padahal keluargaku itu adalah konsumen aktif gitu, produk-produk yang pro Zionis Israel. Dan setelah mempelajari lebih lanjut dan lebih panjang, dan syukurnya juga aku berlatar belakang ilmu ekonomi pembangunan, dan aku rasa salah satu cara yang paling efektif dan efisien selain tentu saja yang murah dan gratis itu doa ya gitu, bukan murah malah gratis gitu. Salah satu cara lainnya adalah dengan memboikot gitu. Dan kalau kita konsisten, dan aku berbicara ini bukan untuk ria ujub naudzubillah, aku nggak mau kayak gitu. Cuma yang mau aku sampaikan adalah aku bisa kok gitu. Dan terus kalau dibilang oh berarti lo nggak pakai Facebook, oh berarti lo nggak pakai Instagram, lo nggak pakai produk-produk yang semuanya gitu. Ya sekarang gini deh, aku mau nanya, misalnya kita mau pola hidup sehat nih, aku mau coba untuk ngurangin gula misalnya gitu, atau aku mau kurangin minyak kan, apakah berarti semua yang minyak, semua yang gula aku bener-bener 100% haram? Ya nggak se-ekstrem itu kan, kita coba yang semampu kita gitu. Misalnya kayak prosesor, kita bisa memilih prosesor yang oke deh, anggap prosesor berat, oke nggak usah itu. Mungkin makanan, produk, masih banyak kok produk sekarang, apalagi udah banyak UMKM banget. UMKM kita yang udah go global, bukan cuma nasional tapi go global, kualitasnya nggak kalah, dan itu memajukan perekonomian bangsa. Gak harus kan perusahaan multinasional yang jelas-jelas cek sekarang bahkan terang-terangan memberikan dukungan, bahkan ngasih makanan ke tentara Zionis Israel. Itu udah kacau banget sih gitu. Dan aku cuma mau bilang, ayo kita juga jangan anget-anget kuku guys. Jadi kita perlu banget untuk memahami kenapa sih gue harus boykot. Satu, kalau misalnya nih gue ngeliat aja deh ada suatu produk yang ternyata dia menindas umat beragama lain atau mungkin umat tidak beragama, dari keuntungan produk itu gue nggak bakal mau beli produk itu gitu. Gue sih nggak mau, karena satu emang produk itu doang, kalau nggak ada itu gue mati
kedua banyak alternatif lain kok, dan ketiga banyak UMKM lokal. Jadi dengan memboikot ini bukan cuma kita menghentikan aliran dana dari kantong kita sendiri ke si Zionis Israel, produk-produk yang mendukung Zionis Israel ini, tapi kita juga bisa memutar perekonomian masyarakat, karena UMKM kita itu adalah pemegang ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia itu bukan dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi mayoritasnya adalah oleh UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, guys. Gitu. Jadi, so stay boycott, I'm okay. Dan mari kita boycott seluruh produk, mungkin Zionis Israel atau apapun itu, perusahaan atau produk yang dia jelas-jelas mendukung tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang tidak adil, bahkan sampai pembunuhan, bahkan sampai genosida. Kita stop. Siapapun agamanya, siapapun pengusahanya, tapi kalau sudah pro ke aktivitas seperti itu, aku rasa gak ada alasan untuk kita mendukung mereka. Thank you. From the river to the sea, Palestine will be free, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.